Sudah terlihat, teman-teman? Udah Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya punya dua ya untuk yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris ya. Sepertinya belum ada yang berbahasa Indonesia ya. Yang berbahasa Inggris itu ada ditulis oleh Annabel Killer ya dan Ali Killer, saudara. Terus tadi, lalu yang bahasa Arab yang hari ini kita pelajari itu saya dapatnya dari Nidaul Iman yang ada di teman-teman. Ya, kurang besar nggak teman-teman? Oke, Nah, ini Muqaddimah Sahal bin Abdullah Tustari. Kita bacakan dulu matanya ya. Wa ahadun a'immatul qaumi wa lam yakul lahu fi waqti nazirun fil muamalati wal wara'i. Wa kana sahibu wa kana sahiba karamati lakiya zanun al-misriya bi Makkah sana khurujihi. Nah, ini ada titik ya di sini. Biar enak dibaca bi Makkah sana. Oh, nggak perlu memang benar. Nggak perlu ada titik. Sudah benar, tidak perlu ada titik. Ya. Oke, saya ulang dari Al-Misriya bi Makkah sanata khurujihi ilal haji. Qala Sahal, kuntu bena salasa sinina wa kuntu aqumu bil laili anzuru ila salati khali Muhammad bin Sawwar. Ini pamannya ya. Nanti saya akan terjemahkan. Faqala li khali yawman ala tazkurullah alladhi khalaqaka faqultu kaifa azkuruhu faqala li kul biqalbika 'inda taqallubika fi siyabika salasa marrat min ghairi an tuharrika bihi lisanaka. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Kita terjemahkan pelan-pelan ya. Ini adalah kitabnya Imam Tustari. Nah, Imam Tustari. Jadi saya lumayan menarik ketika diberikan eh, amanah untuk mengajar kitab ini ya. Karena terus terang ini maknanya batin banget. Walaupun kemudian apa namanya Imam Tustari sendiri itu ini ulama salaf. Ya, ulama salaf yang hidup eh, di abad ketiga Hijriah ya. Di abad ketiga Hijriah. Kenapa dia termasuk kategori ulama salaf? Ya karena menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik manusia adalah generasiku. Khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sumalazina yalunahum. Kemudian setelahnya abad kedua. Sumalazina yalunahum. Lalu yang selanjutnya ya. Jadi ini termasuk generasi tabiut tabiin akhir. Tapi termasuk generasi terbaik ini. Maka para ulama ya semisal Az-Zahabi itu dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala itu mengatakan Imam At-Tustari itu sebagai Al-Imamul Qudwah Al-Arif. Imamul Qudwah Al-Arif. Imam yang menjadi teladan dan seorang imam yang bijaksana. Menurut Az-Zahabi ya, dalam Syiar A'lam An-Nubala. Jadi Imam Tustari itu sebenarnya bukanlah pengarang kitab tafsir aslinya langsung ini bukan. Ya, dengan segala macam apa ya dengan segala macam keterbatasan saat itu ya di abad ketiga Hijriah, maka ini yang menyalinnya adalah kemudian murid-muridnya, misalnya As-Salimi,
Ya, silakan yang sudah masuk berbuka puasa ya. Ya, yang sudah masuk berbuka puasa silakan untuk berbuka ya. Jangan sampai jadi puasanya puasa wisol, haram itu puasa yang nggak berbuka ya. Jadi artinya kalau puasa wisol itu puasa yang tidak ada bukanya. Oke, jadi Imam Tustari kitab tafsir ini itu dirangkai, ditulis ulang oleh murid-muridnya ya, Salimi, lalu ada Abu Bakar Al-Biladi yang menulisnya itu. Oke, kita mulai. Muqaddimah Sahal bin Abdullah Tustari. Dia lahir di kota Tustar ya. Tustar itu daerah Iran. Daerah Tustar itu daerah daerah Persia, daerah Iran. Nah, dia itu sezaman ya, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Tustari itu 283 Hijriah wafatnya. Hidupnya 200-an Hijriah ya. Artinya 40 tahun setelah Imam Ahmad, setelah 40 tahun beliau hidup, ya baru lahirlah Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau beliau juga ya rahimahullah Imam Tustari itu sezaman dengan Yahya bin Ma'in, sezaman dengan Al Haris Al Muhasibi, lalu sezaman dengan yang besar ya Al Junaid Al Baghdadi rahimahullah. Artinya sezaman dengan para tabi'ut tabi'in ya. Walaupun teman-teman kalau searching itu di internet, corak tafsirnya itu banyak yang salah paham, banyak yang menyalahi ya. Karena dia nggak seperti tafsir-tafsir pada umumnya. Misalnya menafsirkan ya zahirnya itu ya, sebagaimana yang ditafsirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menggunakan batin ya, tapi tetap ya dia tidak mengingkari makna zahirnya ya, dalilnya dia tidak mengingkari ya, tapi artinya bahwa Al-Quran itu menurut Imam Tustari tidak melulu hanya untuk apa namanya untuk orang tersebut ya, kayak misalnya surat Al-Ahqaf kita sudah bahas ya, Al-Ibrah laisa bi umumil, apa namanya, Al-Ibrah, apa namanya saya lupa, tolong diingatkan, bahwa dalil itu tidak terbatas pada kekhususan lafaz ya, tidak terbatas pada kekhususan kekhususan lafaz, tapi bi umumil lafzi, tapi keumuman lafaznya. Artinya ya Imam At-Tusturi itu merasa bahwa ini semua kita punya Al-Quran itu secara personal itu bercakap-cakap dengan dirinya. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang ada dalam pikirannya Imam Tustari ya, eh, dan ke depannya kita akan melihat bagaimana Imam Tustari itu menafsirkan ayat-ayat yang out of the box menurut kita ya. Kita masuk. Huwa ahadun a'immatul qaumi walam yakun fi waqtihi nazirun fil muamalati wal wara'i. Jadi eh, dalam zamannya ya, dalam zamannya ini tidak ada tandingannya ini ya. Dalam waktu yang sezaman ini lam yakun lahu fi waqtihi nazirun fil muamalah. Dalam muamalah tidak ada tandingannya ya. Wal wara' ya apa namanya, wal wara' itu kewarok, sifat waroknya itu nggak ada tandingannya. Dan dia termasuk sahibul karomat ya. Dan dia bertemu dengan Laqiya Zanun al-Misri ya. Dia bertemu dengan apa namanya, Zanun al-Misri di Mekah. Siapa Zanul Misri itu? Ya, Zanul Misri itu nama aslinya adalah Tauban bin Ibrahim. Lahir sekitar 245 Hijriah. Jadi sama-sama Sufi ya, Sufi besar dari Mesir ya. Termasuk tokoh awal konsep yang membahas tentang makrifat dan makoman. Bahkan dia pernah dituduh zindik ya oleh seseorang, tapi dibebaskan kembali dan hidup di Baghdad. Jadi dalam teks ini dikatakan bahwa Tustari bertemu dengan Zunnun al-Misri ya di Makkah pada tahun keberangkatan hajinya. Kira-kira tahun berapa ini? Ya kita bisa perkirakan ya, walaupun tidak ada dalilnya. Dari masa hidupnya saja kita bisa melihat ya kisaran abadnya bahwa
eh, Zunnun ini wafat 245 Hijriah. Maka pertemuan itu pasti sebelum tahun tersebut, sebelum tahun wafatnya ya Zunnun al-Misri tadi, sebelum 245 Hijrah. Ya. Nah, diperkirakan antara tahun 220 sampai 230 lah kurang lebih ya. Ketika mungkin Tustari masih muda dan Zunnun masih aktif dalam perjalanan ilmiah. Ya, yang jelas tidak ada catatan pasti ya kapan tanggal berapa Tustari bertemu dengan Zunnun al-Misri. Nah, kuntu bna salah sasinina. Jadi ketika Imam Tustari berumur 3 tahun, wa kuntu aku mobil laili anzur ila salati khali Muhammad, Muhammad ibni Sawar. Lalu ketika umurku 3 tahun, ya, aku dalam malam-malam itu aku melihat pamanku berdiri untuk sholat, ya, yaitu pamannya bernama Muhammad bin Sawar. Faqala li, qala yauman, lalu dia dalam satu hari berkata, ala tazkurullaha alladzi khalaqaka. Apakah engkau uh, tidak ingin untuk mengingat Allah yang telah menciptakanmu? Ya, anak umur 3 tahun diajak dialog sama pamannya ya. Namanya tadi pamannya adalah Muhammad bin Sawar. Ala tazkurullah allazi khalaqaka. Faqultu kaifa azkuruhu faqala li. Lalu Imam Tustari berkata, faqultu kaifa azkuruhu faqala li. Lalu pamanku berkata, ya, tadi dia bertanya, gimana paman caranya gimana? Caranya aku mengingat Allah itu gimana? Ya, kul biqalbika, katakan dalam hatimu, enda ya taqallubika fi siyabika salasa marrat. Katakan dalam hatimu ketika engkau mau berbaring, mau dalam kondisi apapun ya, salasa marrat 3 kali min ghairi an tuharrika bihi lisanaka. Ya, tanpa harus banyak menggerakkan lidahmu, katakan 3 hal ini. Allahu ma'i, ya. Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Pamannya ngajarin itu ya satu ungkapan ya untuk mengingat Allah. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah maha melihat, Allah melihatku maksudnya ya. Allahu syahidun alayya, dan Allah menyaksikan apa yang aku perbuat. Nah, mulai dari hari itu dia baca itu terus tuh. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun anak-anak diajarin gitu ya. Umur balita ini ya. Masya Allah ya. Ini kan konsep ihsan ya. Apa namanya? Pamannya coba berdialog dengan bocah bayi itu ya. Allahumma'i. Kalau kita bahas, nak, ini nak. Ya, ayahnya sudah tiada ya. Pamannya yang menjadi wali mengajarkan Allahumma'i. Katakan nak, Allah itu bersamaku. Ini kan Allah juga pernah berfirman kan. Iz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, ini di surat At-Taubah ini Allah juga sama. Tapi kan pamannya ke anak kecil umur 3 tahun nggak baca dalil ya. Yang dia katakan ke Imam Tustari, katakan kul Allahu ma'i. Ya, Allahu nazirun ilayya. Ya, kalau ketika apa namanya kita di dalam permainan, ya Imam Tustari ya nggak sama kayak kita main-main. Karena apa? Karena merasa selalu Allah Maha melihat dan tahu bahwa tugasnya itu di dunia ini nggak main-main begitu. Ya, jadi selalu merasa ini muraqabah ya, selalu merasa diawasi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya, ini kan sebenarnya Allahu nazirun ilayya ini tafsir ringkas ya untuk anak-anak dari kata-kata wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Lalu Allahu syahidun alayya ya. Ini sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi anna Allah yara ya.
Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu Maha melihat? Allah syahidun alainya. Jadi bisa tuh kita ngajarin ke anak-anak kita, ke anak murid kita ya. Nih apa namanya? eh, kita ngajarin ke anak murid kita apa namanya? Perkataan Allahu ma'i ya. Ini saya kasih teks kuning ya. Ya. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Anak murid kita ajarin, nah Allah maha melihat. Nggak usah pakai dalil dulu ya. Kalau anak-anak kecil kan ya, yang penting dihafal dulu gitu ya. Karena Allah memang maha menyaksikan. Kalau ke mahasiswa baru kita pakai dalil nih. Apalagi mahasiswa Madinah Salam ya, Masya Allah. Kayak dalil Al-Mujadilah ayat 7. Inna Allah ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Tustari? Fakultu zalika salasa layalin. Dan aku melakukannya 3 hari ya, 3 malam. Summa a'lam tuhu faqala li ya. Lalu kemudian pamanku ngajarin lagi ke aku ya, ke Imam Tustari. Kul fi kulli lailatin sab'a marrat. Katakanlah, eh, ucapkanlah dalam setiap harinya 7 kali. Disuruh diulang-ulang 7 kali. Tadi 3 kali, lalu nambah lagi jadi 7 kali. Faqultu dzalika summa alamtuhu faqala kul fi kulli lailatin 11. Lalu nambah lagi jadi 11 kali. Jadi ngajarin anak bertahap ya. Pamannya ngajarin Imam Tustari itu bertahap dari katakan nak 3 kali aja kalau capek ya. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Nah, kita belum masuk ke tafsirnya ya. Kita masih masuk ke mukaddimahnya nih. Mukaddimah Sahal bin Abdullah At-Tustari, ulama salaf ya. Walaupun kitabnya ini nggak populer ya, barangkali banyak yang baru dengar juga nih Imam Tustari ini. Dan jangan dipraktekkan tanpa guru ya. Artinya eh, bisa nanti kamu bukan saya takut tersesat kamunya bukan. Saya khawatir kamu berprasangka yang tidak kepada Imam Tustari. Jadi makomnya dia itu eh, apa ya bahasa sekarang itu the next level gitu ya. Lihat para ulama yang membahas tentang Imam Tustari itu tawakuf di situ. Kalau tidak, ya bayangkan saja misalnya kita selama ini menerjemahkan Al-Fajr apa? Ya, surat Al-Fajr, wal Fajr demi waktu fajar kan? Nanti Imam Tustar itu menafsirkan wal fajar itu dengan kata apa? Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walayalin asar itu kan 10 hari dalam bulan-bulan ya kan? Tapi diterjemahkan, ditafsirkan sebagai 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, tadi kalau kamu baca ini aliran apa ini ulang? Imam Tustar ini aliran apa? Kita bersabar dulu ya. Dan insya Allah kita mudah-mudahan bisa sama-sama menyelami ini pemikiran Imam Tustari yang Masya Allah ya. Oke, kita masih masuk ke masa-masa eh, Imam Tustari kecil ya. Tadi dikatakan bahwa Qul fi kulli lailatin sab'a marat qul dzalika a'lamtu faqala qul fi kulli lailatin 11 marat faqultu dzalika fawaqa'a fi qalbi lahu halawah. Ya, nah. Lalu kemudian ini dia intinya dia fawaqa'a fi qalbi lahu halawah. Maksudnya lalu kemudian dia merasakan manis. Rasa manisnya. Apa ya? Rasa manis itu kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati ya. Iman sudah masuk ke dalam hati itu rasa manis itu eh, sesuatu yang susah untuk dikata-katakan ya. Karena menyebutkan Imam Tusari menyebutkan dengan kata-kata halawah ya, kulwun ya manis ya. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda tentang manisnya iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang iman yang manis dikatakan bahwa eh, 3 perkara siapa yang memilikinya ia akan merasakan manisnya iman. Nah, jadi tetap
apa namanya, eh, mengatakan manisnya iman ya. Tiga salasun man salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Sama kalimatnya halawah ya. Tadi Imam Tustari mengatakan bahwa fawaqa'a fi qalbi lahu halawah ya. Eh, dan aku merasakan dalam hatiku itu rasa manis. Summa qala li khali ihfaz ma 'allamtuka wa dum alaihi ila an tadkhulal qabra fa innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah ya. Lalu kemudian berkata pamanku nih ya, Khali ya, tadi siapa nama pamannya adalah Muhammad Muhammad bin Sawar ya. Ihfaz ya, hafalin, dihafalin. Ihfaz ma'alam tuka ya, hafalin, disuruh hafalin. Jadi sebenarnya menghafal Quran tuh caranya begitu tuh ya, nggak dihafalin dulu, dibaca dulu. Tadi kan bertahap ya kan, membacanya kan. Anak umur 3 tahun tuh diajarin Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itu suruh dihafalin dulu 3 kali ya kan, dalam sehari 3 kali. Lalu naik lagi tuh sesuai dengan perkembangan anak ya. Lalu naik lagi jadi berapa? 7 kali. Lalu naik lagi jadi berapa? 11 berapa nih? Ihda asyarah ya. 11 kali. Ihda asyarah marrah. Faqultu dzalika fawaqa fi qalbi lahu halawah. 11 kali aja udah langsung merasakan manisnya iman. Makanya Allah perintahkan orang menghafal Quran itu bukan dihafalin. Ya, mana ada perintah suruh dihafalin ya? Allah perintahkan 3 kali berturut-turut apa? Iqra, bacalah. Bacalah, ya, suruh baca. Nah, maka menghafal Quran yang terbaik itu sebenarnya dibaca berkali-kali, disetorkan ke gurunya bacaannya. Itu dikisahkan Imam Malik itu ketika membaca Al-Muwatta itu, ya, ada satu hadis yang sampai diulang 70 kali. Dibacanya 70 kali. Sampai nenek-nenek di sebelahnya itu yang nggak ikutan ngafal, ikutan hafal jadinya. Nah, kalau para ulama saja membacanya 70 kali, ya apalagi kita ini ya, bukan ulama ini. Nah, kita sering baca, tapi bacanya baca status. Update status dulu ya. Apa nih status kita hari ini? Status kita hari ini adalah jangan lupa bahagia. Ya. Kenapa kok bahagia sekali nih kayaknya nih Ustadz nih? Ya sebenarnya nggak bahagia-bahagia gimana ya? Karena ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahwa Allah mengatakan gimana? Ya dalam hadisnya itu ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa dapat dua dua kebahagiaan. Liso ini farhatani, ada dua kebahagiaan. Kalau saya jadi tiga, karena saya bisa bertemu dengan teman-teman. Jadi, tiga kebahagiaan saya ya. Kata kalau Allah, liso ini farhatani. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan ya. Ini riwayat Muslim ya. Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika berbuka nih, ya, berbuka puasa dan hari raya Idul Fitri. Dan yang selanjutnya adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Nah, Allah ini pencipta alam semesta. Kebahagiaan yang hari ini kita rasakan itu nggak ada apa-apanya. Ya, liqa'i rabbih. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah sholat itu mi'raj langsung. Sidratil Muntaha ya. Kemana itu? Kalau Sidratil Muntaha itu kemana? Ke samping, ke kanan, ke kiri, ke bawah, atau ke atas? Maka ada orang yang suka bingung ya. Ya ini bingung nih, Allah di mana? Allah tidak di mana-mana. Ya. Lah Nabi mi'rajnya kemana? Nabi mi'raj ke atas. Oke. Jadi orang yang berpuasa dapat dua kegembiraan ya. Kegembiraan ketika kita berbuka puasa, dan kegembiraan ketika kita apa berjumpa dengan Allah ya. Berbuka puasa teh kotak sudah ada, teh botol sudah ada, apa yang belum ada? THR. THR yang belum ada. Baik, kita lanjut.
Lalu kemudian kul fi lailatin samarat udah tadi zalika fawaqa fi qalbi lahu halamatun summa qala li khali ihfaz ma 'allamtuka ya. Maka hafalkan. Ya, imam baru suruh hafal. Disuruh hafal kira-kira Imam Tustari sudah hafal belum itu? Sudah hafal lah pasti ya. Summa qala li khali ihfaz ma 'allamtuka wa dum 'alaihi ila an tadkhulal qabr. Ya, hafalkan sampai engkau nanti masuk ke dalam kubur. Ya, fa innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya itu bermanfaat di dunia dan di akhirat sampai masuk ke dalam kubur ya. Masya Allah. Ini ya itu kadang-kadang barangkali kita kejumpa dengan paman, jumpa dengan kakek, nenek itu nggak banyak yang diingat, tapi satu saja. Ini ingat sampai mati, sampai ke kuburan. Ya, apa yang dia sering ulang-ulang di dunia itulah nanti kemudian yang akan memudahkan dia untuk meninggalkan, melepaskan dunia ini ya. Qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita semua nih dan suci Ramadan ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pintu khusus Babu Rayyan tadi ya, pintu khusus. Jangan sampai itu orang yang setiap hari ngapalin Pancasila, satu, ketuhanan. Oh, nggak bisa disuruh push up, dikit-dikit Pancasila, dikit-dikit Pancasila ya. Tapi jangan sampai kalau meninggal dunia ditanya man buka dia bingung tuh ya. Karena setiap hari ngajarin Pancasila, belajarnya Pancasila. Jangan sampai dia jawab apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa yang kita hafalkan hari ini, yang kita pelajari hari ini, ya Allah, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu nazirun ilayya, Allah melihatku, Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikanku. Simpel sekali itu ngajarin anak-anak ya. Nah, disuruh hafal ihfaz ma'alam tuka wadum alaihi ila anta dukhulal qabro. Sampai engkau masuk kubur. Jadi nggak diajarin macam-macam ya Imam Tusari, cuma diajarin tiga kata itu saja. Ilqa fa'innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah. Wa kuntu asumu dahra wa kutiyahu khubzus syair ya. Ini kan miskin ya. Dia cuma tinggal sama pamannya. Lalu kemudian dia karena miskin, wa kuntu asumu dahra wa kutiyahu khubzus syair ya. Jadi dia setiap hari itu puasa. Nah, ini jangan salah paham lagi nih kalau kita belajar nih. Nanti saatnya kok puasanya tiap hari ini ya. Padahal kita cuma dengar puasa Senin Kamis ya. Apalagi sampai mengatakan ini sesat nih karena puasa wisol nih beda ya. Ini bukan puasa wisol. Ini puasanya orang yang lapar miskin ini. Orang-orang di luar sana tuh puasanya tiap hari itu, ya kan? Ya kan orang puasa tuh sebenarnya makannya cuma kadang-kadang sekali saja ya, malam. Sahur kadang-kadang cuma cuma apa? Cuma apa? Ya makan kurma sama minum air putih kan? Kan banyak orang di antara kita begitu ya. Insya Allah kita beruntung nih makan sampai dijatah 3 kali. Itu modelnya siapa tuh makan 3 kali sehari itu jatahnya itu model ngikutin siapa? Karena Nabi cuma nyuruh kita makan kalau lapar berhenti sebelum kenyang. Nggak ada peraturan makan pagi, makin makan siang, makan malam. Itu kan eh, dari luar kan, breakfast, lunch, dinner ya. Saya waktu itu pas awal-awal nikah saya kaget juga itu di Ciamis ya. Jadi pagi itu kita biasa sarapan kan kalau orang Betawi kan biasa makan pagi ya. Belum kerja udah dikasih nasi uduk ya. Saya ke Ciamis itu sampai jam 10 jam 11 siang tuh nggak dikasih makan. Duh lapar, mau minta malu kan pengantin baru ya. Masih jaim-jaim gitu ya. Lalu kemudian jam 12 itu baru mau masak-masak mereka itu. Oh saya kira cuma hari ini gitu ya. Nggak tahunya setiap hari begitu di sana. Nggak biasa sarapan pagi di sana. Dan kalau teman-teman berbicara tentang eh, makan yang biasa dilakukan satu hari, itu menurut saya pernah baca bukunya Ibnu Batuta ya, apa namanya penjelajah tuh Ibnu Batuta. Itu ketika Ibnu Batuta berkunjung ke Mekah, bukan Mekah yang saat ini ya, Mekah zaman Ibnu Batuta ini. Itu kebiasaan penduduk Mekah saat itu tuh makan cuma sekali di waktu asar. Makanya kata Ibnu Batuta, salah satu negara yang dia kunjungi yang paling jarang kena wabah penyakit
itu Mekah. Setelah dia selidiki, ternyata makannya sedikit, ya, makannya cuma sekali di waktu asar. Yang sama kayak orang puasa ya. Ada yang makannya asar, ada yang makannya zuhur, ada yang mungkin Imam Tustari ini apa namanya ketika dia mengatakan wa kuntu asumu dahro wa kutiya hubzus syair, dia cuma makan roti gandum ya, hubzus syair itu roti gandum, hubzus syair, dia pas makan roti gandum, ya cuma itu doang makanan dia. Entah dia makannya sahurnya atau dia makannya, tapi dia berpuasa setiap hari. Dia mendingan begitu ya, nggak punya makan mendingan puasa kan? Niatnya puasa saja sudah. Mau ada makanan gimana lagi ya? Kita hari ini beruntung. Ya Allah kasih banyak sekali kita makanan. Bahkan pemerintah ngasih kita makan bergizi gratis itu anak-anak tempat saya eh, pagi itu kan saya ngajar di anak-anak kecil ya. Itu kita dapat MBK itu. Alhamdulillah. Pagi-pagi dikasih bubur. Kita pada puasa ini dikasih bubur. Ya, mudah-mudahan selamat sampai sore, sampai maghrib ini bubur kacang ya. Insya Allah. Tapi ini kan salah satu tanda-tanda kebaikan pemimpin ya. Pengennya baik, pengennya semua anak-anak tuh nggak ada yang kelaparan. Karena saya sendiri paham betul bagaimana anak-anak yang kelaparan itu, ya, yang nggak punya makan, ya. Kadang kita suka lihat sore-sore kita keluar tuh bukan buat beli ngabuburit, kadang-kadang kita cuma keluar tuh ngasih makan apa yang kami punya di dapur saja. Ada mie goreng. Ya, kita keliling sama istri kadang-kadang sama anak-anak ya. Ayo deh kita masak. Ada mie nih sama ada nasi. Kadang-kadang lupa sambelnya. Ya pokoknya semampunya aja kita kasih. Ada penjual donat pernah kita temu tuh. Itu donat itu cuma 2 ribuan kalau nggak salah. Jadi dua tuh 4 ribu. Saya tanya ngobrol, Dek kenapa jualan? Kenapa nggak ini apa namanya di rumah gitu ya nunggu buka puasa bareng keluarga? Ternyata adiknya juga sebelah sama jualan. Ya dia dari kalangan nggak mampu, nggak punya katanya. Puasa nggak dek? Puasa. Mulutnya kering-kering lemos. Jualan nggak kayak jualan semangat gitu, nggak lemos gitu ya. Dan bayangin tengah dari pagi, dari mungkin dari asar dia sampai maghrib kena matahari, kena macem-macem di pinggir jalan raya ya, harus jualan seperti itu. Nah, jadi barangkali pemerintah itu mengetahui betul ya bahwa ini negara kita ini masih susah, masih miskin kita nih. Maka butuh sebenarnya bukan butuh orang kaya, hanya butuh apa? Kita membutuhkan orang yang bertanya, coba tanya, kira-kira butuh apa deh? Ya kalau kita nggak mau nanya, udah kasih aja semampu kita. Ada aqua di rumah bawa aqua. Jadi berapa banyak yang seperti Imam Tustari di luar sana tuh banyak. Hanya nggak cerita saja. Jadi ini pelajaran ya bahwa eh, apa yang dikatakan oleh Imam Tustari di sini wa kuntu asumu dahra ya wa kutiyahu syair ila an balagtu isnati asyar sana. Jadi dia berpuasa sampai umur 12 tahun. Bayangkan ya. Ini Imam Tustari ini berpuasa apa namanya? Berpuasa sampai umur 12 tahun setiap hari. Kecil sekali nih. Anak yatim ya. Kita sudah belajar kemarin ya tentang anak-anak yatim itu ya. Wamsah roksal yatim ini diusap kepalanya. Maksudnya kamu nggak ngacak-ngacak kepalanya begitu bukan ya. Kamu cium tangannya yatim itu ya. Kalau kita ini banyak dosa, jangan sok-sokan kita usap kepalanya dia, orang kita yang banyak dosa, kita cium tangannya dia yatim tuh ya. Dek minta doa ya. Ini paman banyak dosa ya. Lalu kemudian summa kharajtu asihu fil ardi sinin ya. Summa raja'tu ila tustara tustar wa kuntu aqumul lail aqumul laila kullu. Dan kemudian Imam Tustari itu pergi mengembara bertahun-tahun mencari ilmu ya. Summa raja'tu ila tustar lalu kemudian kembali ya apa namanya ke Tustar. Wa kuntu aqumul lail kullu. Jadi Imam Tustari kembali ke Tustar lalu kemudian mendirikan sholat malam setiap malam ya aku mulai kulla maksudnya mendirikan sholat malam setiap hari itu ya ciri orang siangnya puasa tiap hari malamnya
Qiyamul Masya Allah ya. Nah, kita kudu mencontoh. Ya, Abdullah ibnu Mubarak itu kan kita nggak banyak yang kenal ya. Ternyata beliau tuh apa namanya ahli hadis itu. Ya, ahli hadis di pasar miliuner. Di pasar itu miliuner dia ya. Di medan tempur dia jawara itu. Ya, apa namanya Abdullah ibnu Mubarak. Karena apa? Ternyata dia tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Bahkan dari keturunannya saja bapaknya itu si bapak kan dia Abdullah ibnu Mubarak. Berarti punya bapak namanya Mubarak ya. Itu bapak Mubarak ya. Itu tidak pernah mencicipi bahkan buah delima yang wajib dia jaga. Jadi dia penjaga buah delima. Satu kebun banyak dia amanahkan untuk dijaga. Saking amanahnya itu ketika dia disuruh untuk apa namanya menghidangkan buah delima yang manis, dia kasih yang asam semua. Ya. Ini saya sama tamu kata majikannya butuh yang manis. Kamu kasih yang asam terus nih berkali-kali asam gitu ya, kecut ini. Ini kenapa kamu nggak paham yang manis mana ya? Kata sambil nunduk ya eh, Bapak Mubarok nih kemudian mengatakan iya saya tidak tahu. Lah kamu gimana? Kamu kamu lama jagain kebun saya kok nggak tahu sama sekali ini. Iya saya nanam, saya mupuk, tapi saya nggak berani nyicip satupun karena saya cuma diamanahkan untuk menjaga oleh engkau. Mulai berubah. Ekspresi muka majikannya yang marah-marah tadi sama Pak Mubarok berganti menjadi kekaguman. Sampai akhirnya dia punya anak perempuan yang cantik jelita, yang Masya Allah ya, salihah, ditawarkan kepada Mubarok. Lalu kemudian lahirlah Abdullah ibnu Mubarok. Kaya raya karena dia punya apa namanya punya kakek si Abdullah ini tadi orang kaya raya, juragan. Dan mewarisi kecerdasan dari ibunya, ya, ketangguhan dari bapaknya. Jadi Abdullah bin Mubarak itu luar biasa kaya rayanya itu nggak pernah ada yang ngalahin kekayaannya di zamannya ya. Pernah suatu ketika ada orang-orang yang ingin haji itu disuruh ditaruh dulu semuanya perbekalannya, ya, satu kampung tuh ditaruh. Jangan bawa perbekalan nanti semua perbekalannya, ya, izinkan saya yang membiayai semuanya, makannya semua ya, perjalanan sampai oleh-olehnya itu dibiayain semua sama Abdullah bin Mubarak. Pas pulang-pulang kantong-kantong bekal untuk mereka haji itu masih utuh, ini dikembalikan. Ini atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini. Gitu ya. Kan dulu kalau mau berangkat haji dikumpulin dulu tuh ini satu kantong ini biaya fulan, kumpulin ke satu ke Amirus Safarnya ya. Jadi kumpulin dulu ke Abdullah ibnu Mubarak. Mereka tuh senang kalau bareng dengan Abdullah ibnu Mubarak. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Mubarak ini apa namanya ahli hadis. Dia bisa banyak mendapatkan faidah itu di perjalanan ya. Selain haji dia banyak mendapatkan faidah. Jadi miliuner juga, ulama juga. Dan dia ahli tempur itu. Jadi kalau dia main pedang itu dia di atas rata-rata itu ya. Pernah dia mengalahkan sekitar 3 atau 5 orang dalam medan tempur ya. Ya kalau pertempuran itu biasanya ada duel dulu tuh. Sebelum satu pasukan maju itu ada duel perorangan dulu. Ya orang kafir Rum itu waktu itu menantang 3 orang menantang orang kaum muslimin kalah satu, lalu ditantang lagi yang kedua masih kalah lagi kaum muslimin, ditantang lagi yang ketiga sampai dia mengatakan begini, apakah tidak ada satupun lelaki di antara kaum muslimin, ya, tidak ada lagi yang berani itu, tidak ada lagi yang maju karena udah tiga tiga orang kaum muslimin syahid itu, sampai akhirnya ada yang berkuda pakai penutup muka ya, tidak berasal dari komandan, tidak berasal dari pangkat yang tinggi, dia berasal dari pasukan kavaleri, lalu maju, lalu kemudian bertempur dan akhirnya menang. Sampai akhirnya pemuda bertopeng tadi pun menantang pasukan kafir tadi. Siapa lagi yang berani? Sampai maju, ada lagi yang maju berani, ya, tumpas lagi, dibelah lagi, terbelah dua. Sampai ada yang maju, terbelah. Sampai 3 kali orang kafir nggak ada yang berani maju lagi. Lalu akhirnya eh, apa namanya orang yang bertopeng berkuda tadi pun kembali ke pasukan. Tapi karena ribut, pasukan pengen tahu nih siapa sih ini bertopeng di pangeran bertopeng berkuda nih. Sampai akhirnya kebuka. Ternyata setelah dibuka kaget bukan main mereka. Ulama hadis yang selama ini mereka kenal sebagai orang yang paling dermawan itu ternyata adalah eh, apa namanya jawara yang barusan tadi mengalahkan orang-orang kafir dalam medan tempur.
Jadi ini adalah contoh paling ideal ya untuk seorang muslim, bahwa kalau kita jadi penuntut ilmu, kita nggak boleh segan-segan itu buat maju ke medan tempur. Jadi seorang yang penakut ya, nah ini saya ulama, enggak. Orang lagi macul ikutan macul. Ya Nabi juga begitu pas gali parit, ikutan gali parit. Presiden itu, Nabi kan pemimpin. Orang lapar ganjel perutnya pakai batu, Nabi juga ganjel perutnya pakai pakai batu. Lalu kemudian di akhir waktu fiasana salasa wasamanina wa mi'atain. Dikatakan dia meninggal itu pada tahun mi'atain salasa wasamani 283 Hijrah. 283 Hijrah. Wakilah salasa wasamaina wa mi'atain. Ada yang mengatakan 283, ada yang mengatakan 273. Jadi dua dan tiganya sama ya. Ya biasa begitu ya. Ini ada yang mengatakan 283, ada yang mengatakan dia wafat 273. Ya ala kulli halin, dia termasuk masih dalam kategori salafus soleh. Ya Imam Tustari ini dia masih termasuk apa namanya salafus soleh. Jadi apa namanya masih termasuk generasi terbaik. Ya khairun nasi korni, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maka nggak boleh dicela-cela itu para sahabat walaupun berbeda ya, antara perang Jamal itu kan banyak sahabat yang berbeda, ini kan berbeda antara Aisyah dengan Ali kan beda. Tapi kita nggak boleh mencela mereka. Kenapa? Ada dalil Nabi. Khairun nasi korni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Summalazina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya, tabi'in. Summalazina yalunahum. Lalu kemudian setelahnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi tiga generasi. Ya, abad 300 Hijrah. Sementara wafatnya Imam Tustari 273 atau 283 Hijrah. Dan bahkan Imam Zahabi ya, dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala itu nggak mengkritik sama sekali Imam Tustari. Sebagaimana kita lihat dapati para penuntut ilmu hari ini tuh mencap dia tuh ini sufi sesat. Kamu kan suka mengatakan sufi sesat, sufi sesat. Sufi yang mana yang sesat? Ini sufi nih. Imam Tustari ini sufi. Tapi generasi salaf ini ya. Sufi itu kan penyucian diri. Ya. Kalau belajar akuntansi kami dulu di Lipia sempat masuk ke jurusan ekonomi syariah itu. Sebelum akhirnya pindah ke syariah dulu masuk ke ekonomi syariah dulu ada namanya Sofi riba dalam akuntansi. Sofi riba artinya keuntungan bersih. Sofi itu bersih, ribah itu keuntungan. Sofi riba keuntungan bersih. Maka orang-orang yang masuk ke sufi ini ingin membersihkan hatinya. Generasi-generasi awal ya. Kita nggak bicara tentang generasi sufi-sufi setelahnya ya. Ini kita fokus ke Imam Tustari untuk membersihkan nama beliau. Jadi nggak ada catatan sama sekali ya. Maksud catatan dari imam-imam terdahulu ya generasi salaf soleh tentang Imam Zahabi kecuali apa? Kecuali yang mengatakan bahwa Imam Zahabi adalah seorang yang arif bijaksana, al-qudwatul arif, ya seorang yang menjadi teladan dan arif dan bijaksana. Itu Imam Zahabi yang mengomentari kita siapa mengomentari jelek Imam Tustari. Nah, teman-teman silakan cari tahu. Tapi sedikit sekali referensi tentang Imam Tustari ya. Kita agak sulit ya mencari sumber-sumber. Banyaknya sumber-sumber yang kisah-kisah yang dongeng. Yang sebenarnya dinisbatkan ke Imam Tustari ya. Imam Tustari berlepas diri itu dari itu. Kayak jalan di atas udara, macam-macam itu ya. Ini orang soleh tuh begitu biasa tuh ya. Kita lihat kan banyak sekali saudara-saudara kita tuh suka melebih-lebihkan cerita gitu ya. Ada yang namanya Fakih Muqaddam katanya bisa mi'raj itu 70 kali dalam satu malam. Nabi Mi'raj itu butuh butuh buruk itu ya, butuh ayat yang turun itu. Ini ada manusia katanya Mi'rajnya 70 kali. Nah, jadi justru yang banyak beredar di antara kita tuh yang akhirnya membuat nama Imam Tustari itu kemudian eh, negatif gitu ya. Padahal Imam Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala ya, dalam Syiar Alam An-Nubala menyebutkan sebagai al-imamul qudwah wal arif, imam yang menjadi teladan dan seorang yang arif. Nggak ada Tuhan menyimpang. Terus kok tadi kok pujian-pujiannya dikatakan tidak ada tandingannya itu maksudnya gimana Ustaz? Apa namanya?
Ya memang di mukadimahnya di awal dikatakan begitu. Ya, mana nih ini? Walam yakul lahu fi waqti nazirun fil muamalati wal wara'i wa kana sahibu karamah. Ya memang dikatakan seperti itu. Ya, tidak ada tandingannya. Ya, tidak ada tandingannya dalam muamalah dan sifat wara. Dan terkenal dengan karomah-karomahnya. Ya ini kan gaya bahasa, ya gaya bahasa pujian dari murid-muridnya kan. Ini kan yang mengarang murid-muridnya Abu Bakar Al-Biladi ya. Dan As-Salimi itu yang mengarang, yang jadi Imam Tustari nggak mengarang sendiri ya. Jadi ini yang mengarang adalah murid-muridnya. Ya walaupun dia sezaman dengan Imam Ahmad, ini jadi gaya bahasa saja. Kamu kalau ngelihat bahasa-bahasa Arab itu banyak sekali yang namanya manakib, manakib, pujian-pujian ya. Tola al badru ya, anta syamsun, anta nurun itu banyak sekali pujian-pujian yang kok ini kayak metafor. Memang pujian itu begitu metafor itu ya. Kayak misalnya saya memuji perempuan menggunakan eh, peribahasa Melayu, ya kan? Eh, Duhai indah wajahmu seperti bulan purnama, gitu ya. Wajah perempuan kan, perempuan memang indahnya di wajah kan. Makanya ada beberapa ulama mazhab yang mewajibkan menutup aurat. Salah satu auratnya adalah wajah untuk perempuan. Kenapa? Ya memang perempuan menariknya di wajah. Ya, kalau nggak ada itu yang makanya ada syair terbayang-bayang wajahmu itu ya. Nggak ada terbayang-bayang sikutmu itu nggak ada. Pasti terbayang seseorang itu sama wajah. Ya maka beberapa mazhab malah mazhab Syafi'i itu mewajibkan menutup muka cadar ya. Artinya wajah itu termasuk aurat. Nah, misalnya kita memuji perempuan nih muka wajahnya seperti bulan purnama, lalu alisnya seperti semut beriringan, giginya seperti biji mentimun, ya, bibirnya seperti limau. Tentu ini bukan limau Bali ya. Kalau limau Bali kan besar itu jeruk Bali, ini kayak mulut kerbau ya. Nah, tentu ini limaunya limau limau Sumatera ya. Nah, pujian-pujian Melayu itu semua berhubungan dengan muka. Cantiknya perempuan memang di muka, maka sebagian ulama mewajibkan perempuan itu menutup mukanya ya, pakai masker saja kalau yang belum bisa pakai pakai masker ya. Jadi gaya bahasa saja tadi kan dikatakan lam yakun lahu fi waqtihi nazirun ya. Itu cuma gaya bahasa. Jangan sampai kamu mengatakan ini terlalu berlebihan ini. Kamu kan sezaman dengan Imam Ahmad, Imam Junaid. Kok dikatakan tidak ada yang lebih warok dalam muamalah dan dalam beribadah dan dalam karomah kecuali Imam Tustari. Jadi itu gaya bahasa gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada yang lebih banyak tentunya ya. Kita tidak menafikan Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama yang sezaman dengan Imam Tustari. Jadi biasa itu dalam manakib-manakib itu biasa begitu ya. Jadi ini ekspresi penghormatan bukan klaim ya. Jadi ada yang menarik yang dikatakan oleh Imam Tustari, dia mengatakan sebagai akhir ya, penutup dari mukaddimah kita di pertemuan pertama ini dikatakan oleh Imam Tustari, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta takuna fihi arba'u hisal. Adaul faraidi bis sunnah. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sampai terdapat pada dirinya empat perkara. Yang pertama adalah ul faraidi bis sunnah, menunaikan kewajiban sesuai dengan tuntunan sunnah. Nah, ini salah satu dari eh, kenapa Imam Zahabi mengatakan Imam Tustari itu ala ahlus sunnah, karena dalam dalam apa namanya dalam tafsirnya dikatakan ul faraidi bis sunnah, harus mengikuti sunnah. Wa aklul halali bil warai wajtinabu nahyi fi zahiri wal batini wa sabru ala zalika ilal mauti. Ya, saya ulangi secara keseluruhan. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sampai terdapat pada dirinya empat perkara. Yang pertama, menunaikan kewajiban sesuai dengan tuntunan sunnah. Yang kedua, memakan yang halal, disertai sikap warok. Jadi makan-makan boleh, tapi warok. Nggak boleh berlebihan ya. Lalu yang ketiga, menjauhi segala larangan, baik secara lahir maupun batin. Dan yang keempat, bersabar atas semua itu sampai meninggal dunia. Itu saja ya. Eh, Bait-bait mutiara. Saya coba betul-betul hati-hati sekali memilih kata-kata ya. Makanya mohon maaf kalau
agak belibet-belibet gitu ya. Saya khawatir salah kata terkait imam ini, Imam Tustari ini, karena sedikitnya referensi dan coba sambil memahami apa sih maksudnya, berhusnuzon. Saya memilih kata-kata yang baik agar tidak ikut-ikutan latah sebagaimana eh, para penuntut ilmu yang lain gitu ya. Sama saya juga penuntut ilmu, jadi banyak sekali yang saya pelajari dari satu paragraf ini saja ya, dari satu halaman ini saja, dari mukaddimahnya Imam Tustari. Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Baik teman-teman, itu saja. Kita siap-siap untuk apa namanya eh, berdoa ya sebelum berbuka puasa untuk waktu Indonesia bagian barat. Barangkali teman-teman yang lain sudah banyak yang sudah berbuka ya. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan dan terima kasih atas kesabaran teman-teman mendengarkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kefaqihan dalam agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan fakihkan dia dalam ilmu agama. Terima kasih. Kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.